cerita mistis Gua Rengganis itu seperti apa, Pak? Silakan, Pak. Ya, ini yang namanya Rengganis ini kan ceritanya dari Prabu Anggalarang, Ibu Dewi Siti Samboja jadi Ibu Dewi Rengganis yang mendirikan Dongeng Sunda. Terus permasalahan kesini banyaknya orang-orang sekarang di balik seni budaya, masalah perdagangan, melamar, masalah pekerjaan, masalah pernasiban, enteng jodoh, enteng rezeki, mereka ingin dibelas asih, yaitu masalah masyarakat biasa atau orang-orang berpejabat biasa atau penyanyi atau orang apa saja yang bertujuan baik, dia berdoanya kepada mintanya kepada Allah, kirim doanya kepada Rasulullah lengkap, yang Siliwangi lengkap, terus malaikat dulu bahkan lengkap, terus hamba Allah yang di alam kubur misalnya, terus yang di sini Ibu Rengganis atau yang goib di Laut Kidul, ya di rahmat salam-salamnya diberikan kepada goib-goib semua Nusantara. Nah, terus dia berdoanya ya pertama Bismillah, syahadat, Al-Fatihah, kurus, sholawat, terus istighfar, terus mohon apa rezekinya misalnya surat Al-Maidah ayat 114 atau Rabbana 70 dari tanah wahab lana min ladunka rahmatan innaka wahhab. Jadi yang diminta itu maunya kepada Allah, kirim doanya kepada Rasul, dan 5 titik itu kepada gitu. Ibu Rama juga. Dan dia yang bagus mah kalau udah sukses sedikit merayap tetap harus pakai sodako sesuai ayat Al-Quran yang di dalam ayat 261 262 surat 2 Al-Baqarah, sapi betina itu gitu. Sapi betina maksudnya? Sapi betina itu Al-Baqarah. Al-Baqarah itu artinya sapi betina, berarti alat kurban. Sapi pakai gitu. sapi kurban kan? Itu ya kayak kemarin biasa ya. Kita kalau dagang dapat duit, dapat rezeki gede nggak pakai yatim piatu jompo, nanti karena pertanyaan yang berat, bahkan di dunianya juga nggak manfaat. Siapa Pak? Ini kenapa banyak tadi Bapak sebutkan ya, sempat banyak dari Bandung juga banyak ke sini ya. Ini kenapa Kalau Pak? Bandung mah dia rekreasi setelah yang dari perahu. Kalau ada gitu. juga yang berdoa pala arum karom bawa murid-muridnya, yang dari misalnya grup pesantren ini berdoa ya ke Syekh Ahmad Muhammad, ke yang jaga lautan, saya jaga lautan, ke Ibu Rengganis kirim doanya. Setelah Rasulullah, malaikat dan yang Siliwangi atau ini yang namanya karun tuh yang goib di negara bunian, 9 negara goib gitu. Karena ada negara goib bunian, ada negara wujud kita, negara buniannya nggak kelihatan, bahasanya negara bunian aja dengan negara goib itu. Pak, ada sejarahnya itu seperti apa sih sungai apa Gua Rengganis? Gua Rengganis ini Prabu Anggalarang tapa beratanya di dalam titik 45 meter sebelah kiri ada batu rapi. Oh, di dalam ini? Ada batu rapi. Tapi kan itu saya lihat sungai, Pak. Apa? Sungai, tapi di dalamnya kan 45 meter. Oh, dalamnya itu ada gua ya? Bukan dalam, jauhnya. Oh, jauhnya panjang. Dalam airnya tuh 1-2 meter ada. Cuman jauhnya 45 meter, 5 belok kecil, ada batu rapi tempat meditasi 80 ke 70 meter. Itu penelitian ada. Itu Pak Udin juga yang meneliti di dalam dengan Pak Deki, itu mantan Polhut. Karena ingin tahu kejelasannya di dalam ada apa. Ternyata ada alat fisika dia meditasi, yaitu tempat tapak berata gitu. Oh, tempat kalau tapak dulu ya? Kalau dulu mah yang seperti ini, jadi bukan hanya Rasulullah, zaman dulunya juga sebelum Rasulullah, nenek moyang tapak berata berdoa yang di tempat ini, yang rine, yang hening gitu. Sukses. Jadi mungkin yang goib datang atau apa gitu setelah dikirim doa sama hamba Allah. Gitu. Siapa Pak? Kebanyakan yang kesini menurut informasi nih, apa sih yang diminta Pak? Yang diminta kerejekian dan kewelas asihan dan jodoh dan perdagangan dan lamaran kerja gitu. Gitu ya. Jadi cari rezeki aja judulnya. Bukan ada semacam kayak di tempat yang lain anu-anu, enggak. Enggak ada bahasanya mau wadahnya, enggak ada ini mah. Enggak ada ya. Sarukses dari tahun 1920 juga sarukses. Pak, kalau syaratnya apa sih? Kalau syaratnya kita hati jangan kotor, bersih. Kita berdoa ya kadang-kadang untuk simbol filosofi. Ada kembang mawar merah putih 1 setel, melati kantil, kenanga, udah itu. Kadang minyak melati yang 10.000 buat sendiri. Nggak usah pakai banyak-banyak itunya atau sesajen. Kalau sajen mah udah di rumah aja, jangan di sini. Di sini banyak monyet, malah jadi balang ya. Jadi kotor ini itu ada pancek saksinya. Yang bawa alat-alat yang saya ambil ke roda, pancek Polhut, bagus itu. Ini ada saya di sini selama 9 tahun bersih. Bersih ya, karena terawat. Iya, kalau tanya pancek, tahu pancek kan? Tahu. Yang di depan itu ya. Itu CS. Siap, Pak. Kalau kalau perempuan, artis yang tadi Bapak sebutkan siapa? Dia siapa kesini sendiri, nggak pakai siapa-siapa. Karena atas pikiran. Jadi ada juga yang, jangan bilang ya, saya supaya bagus nyanyinya. Berarti dia penyanyi. Enggak gini, mana alamatnya, namanya siapa, dari mana? Enggak.
Jarang Salah ada. contohnya yang Bapak kenal siapa, Pak? Itu siapa sih yang di HP lupa lagi, pokoknya mah ada aja. Tadi Bapak sebut Cakrakan ya, pernah? Cakrakan dia pernah katanya dulu tahun sebelum Oh, 90. oh dulu sebelum Bapak di sini ya. Belum di sini. Oh, Hanya gitu. orang-orang Cakrakan juga pernah ke sini katanya. Waktu Mm-mm. dulu yang ngurusnya yang lain gitu, si paman saya, Paman Sukian Tapi almarhum. sekarang terbukti ya, suaranya bagus. Oh, itu Cakrakan tenar loh, nasional loh. Saya senang. Heeh. Walaupun bagaimana dia kata orang lain gitu. Saya senang karena orang budaya adalah orang pertahanan, persatuan, rekrut, kerukunan dan Benar-benar. kecintaan terhadap bangsa. Itu Seni dan seni. budaya. Benar, Pak. Benar. Itu. Makanya ini juga budaya alamnya ini tempat doa, alat tempat kerukunan sesuai tujuan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, NKRI, konstitusi dan sebagainya. Itu di sini di dalamnya kita merukun dengan alat itu. Pak, kalau boleh tahu nih ya, selain Gua Rengganis ada berapa gua lagi Pak di Gua ini Jakarta? pertama gua Rengganis bagus, terus gua miring sebelah sininya yang ada seperti pocong, gua miring. Terus gua Parat, gua Syahmad Muhammad dikenal dengan gua Malampir karena sering syuting. Terus gua Panggung itu saya jaga hutan itu. Terus gua Sumur Muda belah sini, terus gua Lanang. Ketujuh itu gua Jepang. Gua Jepang. Karena Yang paling mistis mana? yang paling mistis saya kira yang paling didatangi Rengganis, terus gua Parat, gua Panggung, gua Lanang. Gua Lanang. 4 gua itu. Oh, 4 gua itu ya. 4 gua itu luar biasa. Kenapa, santannya. Itu kalau tidak tahan yang menggodanya kita pergi. Kalau yang tahan diam sukses gitu. Oh, gitu ya. Kalau zaman Rasulullah kan diuji coba dengan awas panah, awas orang Quraisy kan gitu. Oh, iya, Ini mah dengan yang wujud goib tapi entah wujud apa gitu. Kalau yang tidak sukses itu kan ngerenjak itu ini yang ngilas nggak berat ke sini gitu. Mistisnya gitu. Iya, tapi kalau misalkan kuat dia Kuat, diam ya. jelek jadi apa misalnya. Oh, gitu. Karena ada dari Cirebon datang ke Gua Panggung, orang banyak dia ngebulin menyan. Terus ada tuh kalungnya dipakai. Saya belum punya kamera waktu itu. Kalungnya ada kurang lebih 40 gram tuh buat syarat. Kalau masih kalau Kalung emas. emas ya, itu aneh kan di teman orang banyak. Kadang-kadang orang lagi di ini banyak dia nemu cincin kayak mutiara kata apa. Padahal yang lain Kayak iya, lihat, terus ada orang pada herang, dia buru seni. Bah, ini ya pakai infra merah. Apa kok ada yang nubuahnya pocong ya? Ya, kiri kanan ya, yang di atas ya. Kok Abah tahu itu cerita? Kalau ada itu benar, itu di infra merah kayak gitu. Terus dia tarik di sana ada mustika segede ini apa siki itu apa namanya yang kecil? Siki jaat lah. Biji jahat. Mustika itu dia orang tadi katanya suruh kesini sama ibu goib gitu bilangnya. Itu kan tahayu tidak masuk akal. Ibu goib maksudnya siapa? Ya ibu goib itu ibu alam goib. Goib. Yang dikata ibu Ratu Kidul, ibu apa gitu. Gitu. Soalnya kenapa yang namanya goib kan urusannya Allah. Jadi kita mah hanya punya ya koyum. Kalaupun payakunnya punya Allah. Iya benar. Ketentuannya. Kita mah hanya tidak daya upaya hanya nyariatkan berdoa kepada Allah gitu. Tanpa syariat dan doa nggak mungkin nyambung. Maka karena berdoa terus maka ya tidak semua orang gitu. Mungkin ama diberinya ini kalau udah bertahun-tahun berdoa mungkin ini mah diberi ini sama Allah lewat yang goib itu gitu lah. Di mana tempat gua atau tempat gunung sama tergantung tujuan kita. Iya, kita bukan nyembah gunung, nyembah Rengganis, bukan nyembah pohon, bukan. Rasul juga menerima wahyu bukan di hotel bintang, di Gua Hiro, di Gua Yasri waktu itu. Datanglah surat Madaniyah, jadi Madinah namanya kan gitu. Kalau di Mekah berarti Makkiyah, jadi ada Mekah gitu. Zaman Ibrahim sampai ke Rasulnya gitu, seperti itu. Ini juga sama ya. Secara akal tidak jauh. Secara akal masalah gue kita nggak masuk akal, tapi kan kenyataannya banyak orang mau jadi apa berarti dia dipercaya kun payakunnya. Kalau kita mah enggak karena hanya hayu yakumnya aja tadi gitu. Iya benar Pak. Oke Pak, cukup Pak. Izin siapa Pak, nama Pak? Nama Bidin Resmi Jaya, Abah Kumis. Abah Kumis di YouTube ya. ada. Ininya nulis Pangandaran Rengganis di YouTube Abah Kumis di sana. Kumis ya, berarti namanya Bidin Resmi Jaya. Cerita ini udah tertulis di kebudayaan, cerita Rongeng ini. Ada Pamijan dulu tokoh besarnya almarhum. Udah lama berarti ya. Selaku kuncen di sini berarti ya. Bukan kuncen, juru pelihara. Juru pelihara Pabrasian tadi Jupa itu berarti juru penerangan legenda tentang apa yang ada di sini Rengganis itu. Tapi pelihara di sana jadi mengurus segala cerita bebersihnya apanya gitu. Sejarah Rengganis lah, legenda gitu maksudnya.